Kamu sebenarnya sadar gak? Nobita sengaja gagal demi mengelabui takdir dunia. Seperti kompetisi Jepang 1969, kegagalannya adalah perisai sistemis yang sengaja diciptakan. Mengapa dia begitu takut pada kesuksesan? Bedah anatomi kepalsuan obsesi robotika 1970-an. Rahasia gelap kantong ajaib segera terkuak. Siapkah melihat kebenaran? Semuanya berawal dari paradoks waktu. Kita mulai dari konspirasi abad 22 yang tersembunyi. Apa rahasianya? Mari kita mulai dari fakta paling sederhana. Nobita hampir selalu mendapat nilai 0. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi puluhan episode selama bertahun-tahun. Dan disinilah kejanggalannya muncul. Dalam dunia nyata, mendapat nilai 0 secara konsisten itu hampir mustahil. Bahkan siswa yang sangat lemah pun bisa menebak, bisa salah sebagian, bisa dapat 10, 20, atau 30. Nilai 0 berarti setiap jawaban salah, setiap kesempatan meleset, tanpa satupun keberhasilan acak. Secara statistik, itu bukan kebodohan, itu konsistensi ekstrim. Sekarang kita lihat sisi lain Nobita yang jarang dibahas. Di banyak episode, Nobita mampu menyusun rencana licik untuk kabur dari Gian, menggunakan alat Doraemon dengan cara kreatif, memahami sebab akibat dengan cepat saat situasi genting. Menggunakan alat Doraemon dengan cara kreatif. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Jika Nobita benar-benar bodoh, dari mana semua itu berasal? Lalu kita temukan pola aneh. Setiap kali Nobita mulai terlihat kompeten, hampir berhasil, atau mendekati sukses, cerita selalu menariknya kembali ke posisi gagal. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena ada sesuatu yang selalu menghentikannya. Dan disinilah paradoksnya muncul. Untuk gagal secara konsisten, seseorang harus tahu bagaimana caranya berhasil. Kegagalan Nobita terlalu rapi, terlalu berulang, terlalu tepat sasaran, seolah-olah kegagalan itu dikelola. Bab ini bukan untuk membuktikan Nobita jenius, tapi untuk meruntuhkan satu asumsi lama, bahwa kegagalan Nobita adalah murni ketidakmampuan. Dan jika kegagalan itu bukan kebetulan, maka kita harus bertanya, jika ini pilihan, pilihan untuk apa? sekarang kita masuk ke teori yang paling tidak nyaman, tapi juga paling masuk akal. Bagaimana jika Nobita sengaja gagal? Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena dia tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun di masanya. Mari kita ingat satu fakta penting. Doraemon dikirim dari masa depan. Tujuannya jelas, membantu Nobita mengubah masa depan, mencegah kehidupan Nobita yang hancur. Artinya apa? Jika Nobita tidak bermasalah, jika Nobita tidak gagal, maka Doraemon tidak pernah dikirim. Sekarang, tarik benangnya pelan-pelan. Bayangkan Nobita kecil menyadari ini, sedikit demi sedikit. Setiap kali dia berhasil, Doraemon jadi kurang dibutuhkan. Setiap kali hidupnya stabil, masa depan berubah. Setiap perubahan besar menciptakan risiko paradoks waktu. Maka lahirlah kemungkinan paling tragis. Nobita harus tetap gagal agar Doraemon tetap ada. Ini bukan pengorbanan fisik. Ini beban psikologis seorang anak. Berpura-pura bodoh, menerima ejekan, membiarkan dirinya terlihat lemah demi satu hubungan yang ia takuti akan hilang. Karena bagi Nobita, Doraemon bukan alat. Dia
sahabat, pelindung, satu-satunya yang tidak menilai Nobita dari angka. Dan sekarang, kita melihat ulang semua kegagalannya dengan sudut pandang baru. Nilai 0 bukan kebodohan. Itu penanda stabilitas waktu. Setiap kegagalan adalah jangkar, pengorbanan kecil, harga yang harus dibayar agar masa depan tidak runtuh. Dan tiba-tiba pertanyaannya berubah. Bukan lagi, kenapa Nobita selalu gagal? Tapi, seberapa besar harga yang ia bayar agar dunia tetap berjalan? Di titik ini, Nobita berhenti menjadi anak lemah. Ia berubah menjadi penjaga garis waktu yang tidak pernah diakui. Dan dari sinilah kita masuk ke bab 3. Bagaimana jika kegagalan Nobita bukan kesalahan pribadi, tapi bentuk perlawanan terhadap sistem itu sendiri? Jika bab 1 tadi membuat kita ragu, dan bab 2 memaksa kita menghormati pengorbanan Nobita, maka bab 3 akan membuat kita tidak lagi bisa menertawakannya. Karena di sini, kegagalan Nobita berhenti menjadi masalah pribadi. Ia berubah menjadi sikap eksistensial. Nobita dan dosa terbesar di dunia modern. Masyarakat modern, terutama Jepang, memiliki satu dosa besar: mengukur nilai manusia dari kegunaan dan produktivitas. Nilai ujian, ranking kelas, prestasi, kecepatan belajar. Dalam sistem ini, anak yang tidak unggul sama dengan anak yang gagal. Dan Nobita adalah simbol sempurna dari semua yang dibenci sistem. Lambat, emosional, tidak kompetitif, tidak ambisius. Tapi justru disinilah keanehannya. Jika Nobita bisa berhasil, mengapa dia tidak melakukannya? Kita sudah melihat, Nobita bisa berpikir strategis. Kita sudah melihat, Nobita bisa memimpin dalam kondisi tertentu. Nobita mampu bertindak heroik saat orang lain gagal. Namun, semua potensi itu selalu ia lepaskan kembali. Seolah-olah Nobita menolak naik kelas secara eksistensial. Dan ini membawa kita pada satu kesimpulan yang tidak nyaman. Dalam sistem yang rusak, menjadi tidak berguna bisa menjadi bentuk perlawanan. Kegagalan sebagai bentuk kebebasan. Mari jujur, apa yang terjadi jika Nobita benar-benar sukses? Doraemon tidak lagi dibutuhkan. Masa depan terkunci dalam jalur produktivitas. Hidup menjadi serangkaian target dan ekspektasi. Nobita akan bangun untuk memenuhi standar, belajar untuk memenuhi nilai, hidup untuk memenuhi sistem. Dan disitulah ironi besarnya. Dengan gagal, Nobita tetap menjadi manusia. Sistem yang tidak pernah memberi ruang untuk bernafas. Sekolah Nobita tidak pernah bertanya, "Kenapa kamu lambat? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu takuti?" Sistem hanya bertanya, "Kenapa nilaimu jelek?" Dalam dunia seperti itu, menolak berfungsi secara sempurna adalah satu-satunya cara bertahan. Nobita tidak melawan dengan kekerasan, tidak dengan kecerdasan ekstrim. Ia melawan dengan cara paling sunyi, menjadi tidak kompatibel dengan sistem. Bodoh sebagai identitas yang dipilih. Bayangkan tekanan psikologis ini. Setiap hari dicap gagal, setiap hari dibandingkan, setiap hari dianggap beban. Dalam kondisi seperti itu, manusia punya dua pilihan: hancur secara mental, menerima label, lalu mengendalikannya. Dan Nobita memilih yang kedua. Dengan menerima peran si bodoh, ia Menghilangkan ekspektasi, menurunkan tuntutan, melindungi dirinya dari kehancuran mental. Ini bukan kelemahan, ini mekanisme bertahan hidup. Kenapa cerita ini terasa dekat bagi kita? Karena tanpa sadar, banyak dari kita adalah Nobita versi dewasa. Punya potensi,
tapi memilih aman. Bisa lebih, tapi takut kehilangan. Tidak bodoh, tapi lelah dikejar standar. Dan mungkin, seperti Nobita, kita juga pernah berpikir, bagaimana jika aku tidak perlu menang untuk tetap bernilai? Kesimpulan filosofis. Nobita bukan gagal karena dia bodoh. Dia gagal karena dunia tidak memberi ruang untuk menjadi manusia. Sistem hanya menghargai hasil, bukan keberadaan. Dan dalam dunia seperti itu, menjadi tidak berguna adalah bentuk kebebasan terakhir. Pertanyaan penutup, retoris, menggugah. Menjadi tidak berguna adalah bentuk kebebasan terakhir. Jika dunia hanya mencintai mereka yang produktif, apakah kegagalan selalu salah? Atau apakah kegagalan kadang adalah cara paling jujur untuk tetap hidup sebagai manusia? Eka, video ini membuatmu melihat Nobita dengan cara berbeda. Mungkin sudah saatnya kita juga lebih lembut pada diri sendiri. Subscribe kalau kamu ini membedah kartun masa kecil bukan untuk nostalgia, tapi untuk memahami luka yang tidak pernah kita sadari.